pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence based practice. Nah, kalau, kita melakukan asuhan kebidanan ya, pada realitanya pada abad 2021 itu adalah eranya evidence based practice atau eranya memberikan asuhan berbasis bukti. Nah, di era EBP ini sebenarnya kita itu dibanjiri oleh informasi-informasi yang banyak, ya. Informasi yang banyak itu baik dari, hasil pengkajian, hasil keluhan pasiennya, ataupun bahkan informasi-informasi mitos-mitos yang ada di internet. Jadi kalau kalian ya, mungkin ini ya, mungkin banyak yang di kita misalnya, "Aduh saya kok sakit perut seperti ini ya, kenapa ya?" Terus kita mencari informasi di dalam internet ya kan banyak ya sekarang ya. Penyebab sakit perut yang melilit, nah gitu atau cara menangani itu kan banyak sekali informasi-informasi yang masuk ya. Baik itu dari sumber-sumber misalnya Halodoc, terus dari blog atau dari mana-mana itu kan banyak yang masuk. Nah, critical thinking ini adalah bagaimana kita memfilter ya, menyaring dari data-data yang banyak tadi, informasi-informasi yang banyak tadi, menjadi keputusan klinis yang benar, dan kalau dalam asuhan kebidanan itu tujuannya untuk menyelamatkan nyawa. Jadi critical thinking ini adalah bagaimana kita menyaring informasi, di mana informasi itu harus benar, harus teruji, sehingga penanganannya itu bisa kita aplikasikan kepada praktek di dunia nyata. Nah, ini adalah anatomi berpikir kritis ya. Mulai dari inputnya adalah kita melakukan eksplorasi, pencarian data melalui observasi, melalui pengalaman, atau melalui bukti-bukti ilmiah yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Jadi kan kalau kita di bidan gitu ya, kalian sudah praktek ini ya, Dek, ya? Sudah pernah, praktek di bidan atau di puskesmas? Izin menjawab masih di bidan, Ibu. Oh, masih di bidan ya. Nah, kalian tentunya ketika, bidan melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil misalnya, melakukan ANC, pasti kalian kan melihat, "Oh, ternyata begitu ya caranya. Oh, ternyata kalau ada orang yang hiperemesis atau yang mual muntah berlebihan, oh ternyata dikasih, asuhan seperti itu ya," gitu ya. Dari pengalaman dan observasi, ya. Dan bisa juga karena sudah pernah membaca jurnal-jurnal, oh ternyata kalau hiperemesis ini, dari berdasarkan penelitian itu diberikan misalnya, air jahe itu bisa mengurangi, misalnya ya ini dari penelitian. Nah, data-data tersebut ya hasil kalian melihat, hasil dari pengalaman, atau bahkan hasil dari bukti ilmiah yang dibaca, itu dilakukan analisis dan sintesis ya. Dianalisis, dievaluasi, direfleksikan, apa ya benar seperti itu. Nah, setelah kalian mendapatkan, bahan-bahan tadi yang sudah dianalisis dan disintesis, maka diambillah keputusan, "Oh, ternyata ini kayaknya yang benar deh," gitu. "Kayaknya penata laksanaan ini atau asuhan ini bisa untuk mengatasi permasalahan yang ada." Sehingga kalian mengambil itu sebuah keputusan ya untuk menerapkan hasil dari tadi, dari pengalaman, dari bukti ilmiah, untuk diterapkan kepada praktek klinik yang rasional dan objektif. Jadi gitu. Jadi kita bagaimana kita mengambil data, bagaimana kita, mendapatkan pengalaman, serta, apa namanya, bahan-bahan gitu ya, bahan-bahan yang diambil dari, kita searching-searching itu benar-benar dianalisis, sehingga bisa merubah asuhan kebidanan yang telah ada. Nah, apa sih bedanya pemikir kritis sama bukan pemikir kritis? Jadi kalau pemikir kritis itu ya, dia itu tidak mudah menerima terus langsung ditelan mentah-mentah ya. Jadi kalau bukan memikir kritis itu sukanya
mengakumulasi fakta, jadi fakta-fakta dicari, dikumpulkan, dihafalkan gitu ya, bahwa menganggap informasi itu semua sama penting. Jadi kadang gagal melihat masalah inti atau akar kondisi pasien. Jadi misalnya gini, kalau kita, eee, mendapatkan pasien ini contohnya ya, mendapatkan pasien dengan keluhan pusing gitu, semua dikaji gitu ya, mulai dari, riwayat, mulai dari semuanya dikaji sampai pemeriksaannya semuanya itu tuh. Tapi pemikir kritis gitu ya, cepat mengidentifikasi relevansi informasi. Misalnya dia mengeluh pusing, artinya ada beberapa yang harus saya tanyakan nih ya, pusing bisa jadi nutrisinya kurang misalnya, bisa jadi tekanan darahnya tinggi, bisa jadi apalagi ya yang, eee, disebabkan atau yang penyebab dari pusing pada ibu hamil. Jadi tidak semua data diambil. Dia bisa memisahkan data yang krusial dari data yang irelevan. Misalnya, kita kan tadi mengkaji pola kebutuhan ya sehari-hari, mulai dari nutrisi, kebersihan, eliminasi, BAB-BAK, istirahat. Ya, kira-kira kalau kalian sebagai pemikir kritis dengan kondisi pusing, keluhan pusing itu data mana yang kalian ambil dari 4 tadi? Ada nutrisi, istirahat, ada kebersihan diri, ada eliminasi. Kira-kira yang mana yang akan kalian ambil dan mana yang akan kalian, singkirkan datanya? Nah, ya adik-adik, kira-kira yang mana? Kalau kalian ada pasien ini datang keluhan pusing, kalian kan pasti mengkaji semuanya ya. Nah, dari data kebutuhan dasar saja, kan ada nutrisi, ada istirahat, ada kebersihan diri atau personal hygiene, ada eliminasi BAB-BAK. Kira-kira data mana yang akan kalian ambil? Mungkin istirahat sama nutrisinya itu. Oke, pintar. Jadi data yang relevan dengan keluhan itu adalah istirahat dan nutrisi. Karena bisa jadi pusing itu satu, oh nutrisinya kurang. Yang kedua, apa istirahatnya yang kurang gitu ya. Jadi kebutuhan personal hygiene itu irrelevan dengan keluhan pusing. Jadi maka dipisahkan datanya antara yang relevan dengan keluhannya dan irrelevan. Itu namanya data fokus gitu ya. Kemudian, para pemikir kritis ini memanfaatkan pengetahuan untuk merumuskan solusi inovatif pada masalah klinis baru. Jadi memang sebagai bidan kita harus banyak-banyak ya, banyak-banyak mengisi pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan kebidanan. Sehingga kita tahu, oh kalau eh, keluhan ini biasanya disebabkan oleh apa saja gitu ya. Itu adalah sangat penting sehingga kita bisa berpikir kritis. Ada 6 keterampilan inti dari pemikir kritis. Yang pertama adalah interpretasi, yaitu mengklarifikasi makna atau dekode data. Jadi kalau dalam kebidanan bisa membaca CTG, membaca hasil lab ya, hasil cek HB misalnya. Itu untuk mengklarifikasi makna. Yang kedua adalah menganalisis, memberikan gagasan, membedah argumen klinis. Jadi kita bertanya kembali gitu ya, memastikan. Jadi misalnya tadi pusing, pusing. Kita lihat coba sih cek HB-nya gitu ya, atau cek tensi. Nah, cocok nggak misalnya dari HB atau dari tensi itu berhubungan nggak dengan pusing yang diderita ibunya. Jadi itu dengan seperti itu maka kita bisa menganalisis gitu ya, ini kenapa ya gitu. Terus menanyakan lagi kepada ibunya. Yang ketiga adalah evaluasi, yaitu menilai kredibilitas klaim dan validitas bukti riset. Jadi kalau kita sebagai seorang pemikir kritis itu adalah kita bisa mampu ya menilai benar nggak penelitian ini. Penelitian ini kredibel nggak? Valid nggak penelitian yang saya ambil? Atau hanya sekedar tulisan saja yang tidak divalidasi oleh reviewer misalnya.
Nah, yang keempat ada inferensi, menarik kesimpulan dari bukti, memikirkan diferensial diagnosis. Jadi setelah ada bukti ya, setelah ada, apa namanya, bacaan-bacaan ya, sumber-sumber yang bisa kita ambil untuk sebagai dasar pengetahuan apakah, penyakit ini disebabkan oleh penyebab tertentu, maka kita juga harus bisa memikirkan diferensial diagnosis. Apa sih selain selain anemia yang menyebabkan pusing itu apa, gitu ya. Jadi kita harus bisa memikirkan, alternatif lain dari diagnosis yang ada. Nomor 5 adalah mengemukakan rasionalisasi prosedur dan hasil secara logis. Jadi kalau kita memberikan asuhan ya, berikan asuhan misalnya, memberikan edukasi pada ibu tentang nutrisi yang tinggi zat besi atau tinggi Fe. Harusnya kita harus bisa juga mengemukakan kenapa sih, rasionalisasi apa, kenapa kok saya memberikan edukasi itu. Ya, dan itu harus tentu berdasarkan hasil pengetahuan gitu ya, bukan berdasarkan hasil opini dari kita. Yang terakhir adalah regulasi diri. Jadi pemikir kritis itu tidak subjektif, ya. Bisa meneliti bias pribadi, bisa mengoreksi kesalahan penilaian sendiri. Jadi misalnya, kesimpulan saya ternyata salah, saya kira tadi anemia, ternyata setelah cek HP misalnya, oh ternyata nggak anemia. Nah, kita harus bisa menerima bahwa, oh saya ini salah, berarti saya harus mengoreksi, mungkin ada penyebab lain, misalnya kita cek tensinya apakah tinggi gitu, apakah tanda-tanda dari preeklamsi, atau karena tadi kurang tidur atau kurang istirahat. Jadi kita harus mampu gitu ya meregulasi diri kita, mengoreksi kesalahan dengan sendiri. Jadi jangan, apa ya istilahnya itu jangan malu atau malah jangan mempertahankan, pendapat kita, padahal itu ternyata kurang tepat. Jadi kita harus bisa mengoreksi diri sendiri. Nah, mengapa kita sebagai bidan itu harus berpikir kritis? Pertama, kita berhubungan dengan keselamatan pasien ya. Karena dengan diagnosis yang salah, maka penanganan kepada asuhan yang diberikan kepada ibu tersebut kemungkinan benar apa salah kalau diagnosanya salah, Dek? Salah, Ibu. Salah, Ya, Ibu. kemungkinan karena diagnosanya salah, maka penanganannya salah. Misalnya, kita tadi mendiagnosis itu, oh ini jangan-jangan preeklamsi ini. Maka misalnya diberikan penurun tekanan darah. Ternyata bukan preeklamsi, ternyata pusingnya karena anemia. Kira-kira itu kesalahan yang fatal atau tidak, Dek? Fatal, Ibu. Iya, makanya itu kita harus berpikir kritis karena tujuannya yang pertama adalah keselamatan pasien untuk meminimalkan kesalahan diagnosis dan penanganan. Yang kedua adalah kita berpikir kritis itu untuk menerapkan evidence based practice tadi. Jadi bagaimana kita menjembatani antara riset-riset ilmiah ini dengan asuhan klinis di lapangan. Kita harus bisa memastikan bahwa asuhan yang kita berikan itu secara ilmiah itu terbukti sahih bahwa bisa membantu mengatasi permasalahan pada ibu. Yang ketiga, sebagai problem solving kreatif. Jadi ketika kita berpikir kritis, diharapkan kita dapat menemukan solusi efektif dalam situasi kegawat daruratan atau saat sumber daya terbatas. Ya, jadi misalnya kita di desa, di pelosok desa gitu ya, kita harus bisa memberikan solusi efektif. Misalkan gini, kita kan selalu memberikan edukasi kepada eh, ibu yang anemi misalnya, itu makan daging misalnya ya, makan daging-dagingan, hati ayam. Terus bagaimana ketika sumber daya terbatas? Ya kita harus memiliki problem solving yang kreatif bahwa makanan bergizi itu tidak selalu mahal, tidak harus mahal, bisa melalui sayuran-sayuran tinggi Fe, misalnya sayuran bayam atau ikan-ikan yang bergizi tinggi tapi harganya murah, misalnya
ada ikan teri, ada ikan lele, atau telur gitu ya, itu merupakan problem solving kreatif ketika sumber daya terbatas. Itu adalah contoh-contohnya. Begitu juga ketika dalam situasi gawat daruratan, apa yang bisa dilakukan saat sumber dayanya kurang gitu ya. Nah, yang terakhir adalah komunikasi efektif. Jadi, bidan yang berpikiran kritis itu mampu mengartikulasikan rasionalisasi klinis dengan jelas kepada pasien dan tim medis. Jadi, dengan kita berpikir kritis, maka kita bisa menjelaskan, ya, menjelaskan secara klinis baik kepada pasien maupun kepada tim medis mengapa kita memberikan asuhan ini, gitu ya. Jadi nggak cuman ibunya hanya, "Bu, makan ini ya," gitu. Tapi kita harus menjelaskan, "Ibu makan ini ya, karena makanan ini mengandung zat besi yang tinggi." Nah, zat besi ini itu mampu meningkatkan kadar sel darah merah pada darah ibu, sehingga ibu tidak mengalami anemia atau kurang sel darah merah. Jadi komunikasi yang efektif itu bisa meningkatkan kesadaran gitu ya, pada pasien untuk melakukan asuhan yang kita berikan. Karena kalau pasien hanya disuruh tapi tidak tahu apa alasannya atau rasionalisasinya, maka tidak semua pasien itu mau atau mampu melakukan itu ya. Ini adalah, triangle kognitif ya. Jadi bagaimana arsitektur pikiran bidan profesional. Jadi bidan profesional itu harus memberikan asuhan yang excellence ya, asuhan yang paripurna. Nah, bagaimana sebagai bidan itu yang pertama, reasoning skill. Jadi bidan itu harus memiliki reasoning skill. Reasoning skill dari mana? Ya tentu saja dari Eee, kita banyak belajar, kan dengan kita banyak belajar, maka kita bisa memiliki kemampuan menarik kesimpulan logis dari premis-premis atau hasil observasi atau bukti klinis, ya. Yang kedua adalah smart thinking. Jadi, kita sebagai bidan harus bisa menentukan strategi dalam memberikan asuhan, ya. Dengan melakukan, tindakan yang praktis, adaptif, dan efisien untuk mencapai tujuan asuhan terbaik dengan sumber daya yang ada. Yaitu tadi ya, kita harus kreatif ya. Dengan sumber daya keterbatasan yang ada, bagaimana caranya kita bisa memberikan asuhan yang terbaik. Yang terakhir adalah evaluator. Jadi, bidan juga harus bisa menjadi evaluator atau mengevaluasi dari informasi atau pengalaman sehingga, ketajaman evaluasi ini bisa dipakai di asuhan kebidanan yang mendatang. Jadi kan kita sudah punya pengalaman, oh berarti kalau ada pasien yang, memiliki masalah seperti ini ke depannya, saya akan memberikan asuhan ya, sesuai dengan bukti-bukti yang nyata, yang pernah pengalaman saya ternyata pernah bisa menyembuhkan gitu ya. Jadi kita harus bisa mengevaluasi dari asuhan yang diberikan ya. Kita belajar tentang, reasoning skill atau anatomi nalar klinis. Jadi reasoning itu penalaran adalah proses mental menarik kesimpulan dari fakta. Dalam kebidanan, setiap diagnosis itu kan kesimpulan ya. Harus dilandasi oleh pengumpulan data subjektif dan objektif yang kuat, ya. Jadi kalau kalian, eee, menemui pasien dengan keluhan tertentu, kalian harus ya menalar, misalnya tadi ya, pusing. Kalau kalian pertama berpikiran, "Apa anemi ya?" Gitu, maka harus mengumpulkan data subjektif dan objektif yang kuat, yang mendukung benar-benar itu anemi, gitu ya. Mulai dari subjektif itu anamnese tentang keluhannya, selain pusing ada apa, Bu? Apakah sering merasa letih, mudah merasa letih gitu ya. Terus, subjektifnya tanya lagi, bagaimana dengan nutrisinya, tercukupi atau tidak? Sayurnya, terus lauk pauknya apakah sudah mencukupi gitu ya. Terus kalau objektif, yang penting
selain dari, HB adalah dari pemeriksaan fisik. Kita lihat misalnya, konjungtivanya apakah pucat, mukanya apakah pucat gitu ya, yang menunjukkan ke arah keluhannya. Misalnya, oh ternyata enggak ya, enggak ada HB-nya ternyata normal, terus tidak ada konjungtiva pucat, berarti apa kemungkinan yang terjadi? Kita lihat, cek tensinya. Jadi kita benar-benar ketika mengambil diagnosis klinis, dilandasi oleh pengumpulan data subjektif dan objektif yang kuat. Makanya kalau kita membuat diagnosa ya, data subjektif dan objektif di bawah diagnosa itu harus data fokus. Mengapa misalnya kalian buat diagnosa G1P000 gitu ya. Nah, yang menunjukkan data bahwa itu G1 itu data apa Dek contohnya? Subjektif, Ibu. Data subjektif. Kita bertanya, "Ibu ini hamil yang keberapa?" Gitu ya. G1P00, umur kehamilan 20 minggu misalnya. Nah, 20 minggu itu data apa yang menunjang? Objektif, Ibu. Data apa? Data objektif yang mana? Umur kehamilan 20 minggu. Di Leopardnya, Ibu, untuk pengukuran TFU. Nah, boleh di Leopard. Ada lagi? Data apa yang menunjukkan usia kehamilan? Mungkin USG, Bu. USG, boleh. Itu kalau kita ada ya, kalau sumber dayanya ada. Data apa lagi yang sebenarnya paling mudah dicari? HPHT-nya, Ibu. Nah, PHT itu ya yang paling mudah dicari adalah kita tanya, kapan haid, hari pertama haid terakhirnya, Bu? Nah, itu paling mudah untuk menentukan usia kehamilan. Nah, kalau kita ada nulis tunggal, hidup, intrauteri, itu data apa yang digunakan? Objektif, Ibu. Data apa saja? Kita tahu kalau tunggal, data apa? Dari kalau misalkan dengannya sudah bisa terdengar detak janingnya itu dari untuk maksimum DJJ-nya, Ibu. Oke, itu tunggal atau hidup? Kalau Tunggal, Ibu. DJJ, kalau DJJ Tunggal dan tunggal. hidup. Eee, oke, kalau kalau tunggal apalagi yang bisa selain DJJ? Itu kan kalau DJJ kita harus nyari di berbagai tempat ya untuk memastikan bahwa itu cuma satu DJJ-nya gitu ya. Apalagi data objektif yang menunjukkan bahwa itu tunggal. Menjawab TFU, Ibu. TFU apakah bisa menentukan tunggal? Izin menjawab, Leopold yang menentukan punggung kanan atau kiri, Bu. Jadi bagian terbesar yang teraba. Oke, jadi adalah pemeriksaan Leopold. Ya, tunggal, hidup, intrauteri itu sebenarnya dari Leopold bisa semuanya. Contohnya kalau tunggal tadi ya bisa dari lihat punggung kanan, punggung kiri, atau bagian kepala dan bagian bokong. Yang kedua hidup kan ketika Leopold kemungkinan bayi itu kan bergerak gitu ya. Itu ya juga salah satu menunjukkan bahwa dia hidup. Dan intrauter ini adalah ya kalau kita melihat fundus uteri atau merasakan fundus uteri, artinya kan di dalam uterus gitu ya. Jadi diagnosa itu harus diiringi dengan data subjektif dan objektif yang mengacu kepada diagnosa itu. Jadi kayak misalnya tadi anemia, artinya harus ada data objektif lainnya, konjungtivanya bagaimana, HB-nya bagaimana gitu ya, sehingga diagnosa klinis atau kesimpulan yang dibuat itu benar-benar valid gitu ya. Jadi bagaimana kita harus, mengolah dari bukti-bukti subjektif objektif ini, sehingga bisa ditarik diagnosa atau kesimpulan klinis. Nah, untuk nalar klinis ini dibagi menjadi 2 arus logika utama, deduktif dan induktif ya, top down dan bottom up. Nah, ini kalau kita, ingin menarik
Jadi kalau deduktif itu arahnya dari yang umum ke yang khusus. Contohnya ya, kalau kita deduktif itu kalau dalam latar belakang penelitian itu adalah misalnya data di Indonesia, ya, misalnya data kasus anemia di Indonesia, turun data kasus anemia di Jawa Timur, turun lagi data kasus anemia di Malang, turun lagi yang terkecil data kasus anemia di PMB-A misalnya. Nah, itu adalah deductive reasoning. Jadi dari yang umum menuju ke yang khusus ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah deductive reasoning ini adalah menarik kesimpulan spesifik dari premis atau aturan umum yang sudah dipastikan kebenarannya, kemudian diobservasi ke kasus ya sehingga mendapatkan konfirmasi spesifik. Ya, sifat kuncinya adalah memiliki kepastian logis absolut. Jika premis umumnya benar dan observasinya benar, maka kesimpulan klinisnya pasti benar. Ya, seperti tadi misalnya dari teori itu ya. Dari teori oh ternyata anemia itu memiliki tanda-tanda seperti ini, keluhannya seperti ini, hasil pemeriksaannya seperti ini, hasil laboratorium seperti ini. Itu adalah teori umum. Kita mengobservasi ya ke kasus gitu ya, ke kasus. Terus ke kasus spesifik yang kita tangani. Apakah sesuai itu ya teori itu terhadap kasus yang kita tangani. Kalau sesuai, oh berarti ya benar, itu kesimpulannya berarti diagnosanya sesuai dengan teori. Jadi antara teori dan prakteknya itu sesuai. Nah, aplikasi deductive reasoning di ruang bersalin misalnya, premis umum ya, teorinya bahwa ibu hamil yang tekanan darahnya lebih dari 140/90 mm Hg dan protein urinya positif itu pasti diagnosis preeklamsi. Itu teorinya ya, premis umumnya teorinya itu. Nah, terus kalian ketemu pasien, ada Nyonya A datang, hamil 34 minggu, memiliki tekanan darah 150/100 dan hasil tes urinnya positif 2. Nah, kira-kira bagaimana ya secara teori? Artinya kesimpulannya ibu ini menderita apa, gitu ya, didiagnosis apa. Maka berdasarkan deduksi tadi dari premis umum atau dari teori, kesimpulan klinis yang diambil, maka Nyonya A mengalami preeklamsi dan wajib menerima penelaksanaan sesuai standar penanganan preeklamsi. Itu ya, kalau itu tentang deductive reasoning. Jadi kayak gitu pola pikirnya. Nah, kalau inductive reasoning itu kebalikannya, bottom up logic. Jadi inductive reasoning ini adalah menarik kesimpulan atau generalisasi umum berdasarkan observasi pada sampel atau kasus-kasus klinis spesifik. Alurnya adalah observasi spesifik, identifikasi pola, hipotesis, dan menjadi teori atau generalisasi. Sifatnya adalah menghasilkan probabilitas atau kemungkinan yang kuat, bukan kepastian absolut. Ini adalah fondasi dari penelitian ilmiah dan penciptaan evidence baru. Jadi misalnya gini, kita mulainya adalah dari observasi kasus. Jadi kalau kita melihat ya di rumah sakit misalnya ada 10 pasien ini, 10 pasien hipertensi atau hiperemesis saja ya, 10 pasien hiperemesis. Jadi kita melihat observasi ibu A, ibu B, ibu C, ibu D yang mengalami hiperemesis. Bentar ya saya sambil nyolok baterai. Nah, dari hasil observasi ya, ternyata ternyata dari 10 orang yang diobservasi yang mengalami hiperemesis, ketika diberikan vitamin B6 misalnya, diberikan vitamin B6, oh ternyata 9 dari 10 orang ini mual muntahnya menurun gitu. Terus dicoba lagi di
ibu hiperemesis yang lain tadi, oh ternyata juga menurun. Nah, pola-pola inilah yang nanti digeneralisasi menjadikan teori baru. Oh ternyata setelah saya penelitian pada berapa ibu yang hiperemesis gitu ya, atau 100 ibu hiperemesis, ternyata pemberian vitamin B6 ini bisa menurunkan mual muntah. Sehingga muncullah teori atau generalisasi baru gitu ya. Ini biasanya kalau kita melakukan penelitian. Jadi dari hal yang spesifik dilakukan banyak sampel dengan pola yang sama bisa memunculkan asuhan yang baru. Jadi ini adalah fondasi dari penelitian ilmiah atau penciptaan evidence yang baru. Tentunya kan teori-teori yang ada itu berdasarkan penelitian. Misalnya kemarin saya sempat menjelaskan tentang perawatan tali pusat, ya, yang dulunya perawatan tali pusat itu memakai betadine atau alkohol, kasa alkohol atau kasa betadine, sekarang berubah menjadi memakai kasa kering saja. Itu dari mana hasilnya teori baru itu? Ya ini dari observasi, dari kasus-kasus spesifik perawatan tali pusat pada bayi, diobservasi, dicoba, oh coba sih yang ini tetap, dikasihkan betadine atau dikasih, kasa dengan alkohol, yang satu kelompok lainnya ya, satu kelompok lainnya coba sih tidak usah dikasih apa-apa ya, hanya kasa kering saja. Setelah diteliti, oh ternyata yang kelompok yang hanya diberi kasa kering ini, lepasnya tali pusat waktunya lebih pendek gitu, antara 4 sampai 5 hari. Sedangkan yang, pakai betadine kurang lebih 7 sampai 8 hari. Oh ternyata setelah diulang-ulang terus ternyata memang penyebabnya adalah karena kelembapan yang ada pada cairan yang diberikan. Sehingga ketika tidak memakai apa-apa kasa kering, penyembuhannya lebih lama dan akhirnya itu diaplikasikan kepada asuhan kebidanan. Nah, itu ya, Dik, ya. Itu adalah contoh dari aplikasi, evidence based. Jadi aplikasi inductive reasoning ini contohnya yang pertama ya, ini seperti saya ceritakan. Bidan B itu menyadari bahwa ibu bersalin yang menggunakan teknik birthing pole ya, memiliki fase aktif yang terasa lebih singkat dan minim nyeri. Misalnya kita pakai apa, Jimbol gitu ya, Dek. Oh ternyata ibu hamil, ibu bersalin yang ketika dia proses persalinan itu menuju persalinan ya, ketika fase pembukaan itu memakai jempol, dia ternyata fase aktifnya lebih singkat dan nyerinya berkurang. Nah, diulang berkali-kali ternyata ada pola hubungan yang konsisten antara pergerakan panggul di atas bola dengan kecepatan penurunan kepala jaring. Jadi ketika di atas jempol itu ibu melakukan senam gitu ya, ternyata kok penurunan kepalanya juga cepat setelah diobservasi dari ibu-ibu yang dilakukan itu. Oh hampir semuanya ini menurun lebih cepat dibandingkan dengan ibu yang tidak menggunakan birthing pole ya. Akhirnya itulah diambil kesimpulan bahwa penggunaan birthing pole ini secara umum bisa diaplikasikan ibu yang lain efektif mempercepat salah satu persalinan. Nah, observasi ini menjadi dasar riset untuk melahirkan EBP baru atau evidence based practice ya. Praktek berdasarkan bukti yang terbaru. Gitu ya. Kan banyak sekali kan nyeri dari mana ya dari sini observasi-observasi pada ibu hamil. Ya ini adalah induktif. Kalau induktif itu dari kasus dulu hingga menjadikan teori. Kalau deduktif dari teori kita ketemu kasus kita aplikasikan gitu ya. Itu kebalikannya. Ini adalah perbandingan antara deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu arah pikirannya dari umum ke khusus. Jadi dari yang besar menuju yang kecil. Kalau induktif dari yang khusus menuju yang umum, dari yang kecil, ibu-ibu hamil yang hanya 10 orang ini akhirnya diaplikasikan ke seluruh ibu hamil ya atau ibu bersalin. Tujuan utamanya kalau deduktif itu menguji atau menerapkan teori yang sudah ada. Jadi menerapkan teorinya sudah ada nih kalau preeklamsi tensinya sekian. Jadi tinggal menerapkan saja. Kalau induktif kita menciptakan pedoman, menciptakan teori atau menciptakan generalisasi baru. Untuk di kekuatan kesimpulan, kalau deduktif ini pasti absolut jika premisnya benar. Jadi misalnya tadi, kalau tensinya lebih dari 140/90,
itu adalah preeklamsi. Maka ketika premisnya benar ya pasti absolut benar itu diagnosisnya. Tapi kalau induktif masih probable, masih sesuai dengan kekuatan dan jumlah sampel. Tentunya semakin banyak sampelnya, maka itu akan semakin valid. Tapi belum tentu kan hal yang dilakukan misalnya jempol tadi dilakukan pada 10.000 dilakukan ke orang lain belum tentu berhasil. Ada juga yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Jadi probabilitasnya itu masih perlu dikaji ulang. Terus untuk peran dalam EBP yang deduktif itu mengaplikasikan EBP yang sudah teruji ke pasien individu. Jadi sudah teruji karena ini sudah jadi teori gitu ya. Tapi kalau induktif melakukan riset klinis untuk menciptakan EBP. Jadi belum teruji, masih menguji gitu ya kalau induktif ini dalam EBP. Nah, itu bedanya antara deduktif dan induktif. Nah, karakteristik mental bidan pemikir kritis itu yang pertama adalah harus open minded, harus terbuka pada bukti klinis baru, nggak kaku, nggak misalnya bidan, Bu, sekarang ini loh Bu perawatan tali pusat ya, hanya pakai kasa. Oh, enggak, wong dari dulu gini aja juga pupak kok pusernya gitu. Nah, itu kan terlalu kaku ya, tidak mau open minded. Padahal kalau ada hal baru yang misalnya itu dilakukan lebih baik, kenapa tidak gitu. Kayak tadi jimbol, oh nggak boleh kalau sudah sakit, zaman dulu itu hanya boleh berbaring gitu, nggak boleh jalan-jalan apalagi main jimbol gitu ya. Nah itu merupakan, pemikiran yang tidak open minded. Jadi kita harus terbuka pada bukti klinis baru. Yang kedua adalah skeptis sehat, jadi tidak menelan informasi mentah tanpa verifikasi. Ini harus ya, kita harus tetap memverifikasi, memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Yang ketiga adalah inquisitive, selalu ingin tahu. Jadi kita harus selalu ingin tahu, respect terhadap berbagai data dan pendapat yang ada. Reflektif, mampu mengoreksi bias pribadi dan mengevaluasi keputusan sendiri. Jadi kalau memang kita salah, ya kita harus mengakui kesalahan itu dan mencari apa yang penyebab kesalahan itu dan bagaimana cara merubahnya itu ya. Sistematis ya harus sistematis ya, harus mengikuti standar asuhan. Misalnya pakai 7 langkah warning. Yang terakhir adalah berani berubah, harus bersedia meninggalkan tradisi yang lama jika evidence base membuktikan bahwa hal ini adalah yang terbaik gitu ya. Mohon maaf kita ini sebentar ada azan ya. Intinya eh, berpikir kritis itu bukan tujuan akhir ya, merupakan alat. Jadi mulai dengan alat berpikir deep reasoning untuk menghasilkan smart thinking. Hasil akhirnya adalah asuhan kebidanan yang aman, adaptif, dan selalu berevolusi jalan dengan bukti ilmiah terbaik. Jadi memang untuk belajar bukti ilmiah terbaik kita harus belajar berpikir kritis dulu ya. Ini jadi berkritis itu bukan tujuan akhir, jadi adalah alat untuk menggabungkan antara deduktif dan induktif reasoning tadi. Itu ya, itu adalah berpikir kritis. Nah, dari materi yang saya berikan, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Silakan, apakah ada yang ditanyakan? Izin menjawab, sepertinya masih belum ada, Ibu. Oke, belum ada ya yang ditanyakan. Maka kita akan membagi masing-masing kelas menjadi 5 kelompok ya. Ini jam 15 ya. Nah, kita akan membagi masing-masing menjadi 5 kelompok, kemudian selama 15 menit silahkan kalian berdiskusi. Ini ada yang jadi host nggak ya?
Nggak ada yang jadi host, Dik, ya? Izin menjawab hostnya mungkin dari rekan-rekan yang sudah masuk duluan tadi, Bu. Jadi bukan angkatan kita hostnya. Oh gitu, oke. Jadi silakan urut absen aja ya biar cepet ya. Urut absen menjadi 5 kelompok, nanti saya kirimkan penugasannya di chat Zoom. Dalam menyelesaikan kasus. Yang ketiga, terapkan inductive reasoning berdasarkan data yang tersedia. Yang kelima, terapkan deductive reasoning berdasarkan standar ANC atau pedoman ilmiah. Dan yang keenam, tentukan rekomendasi tindakan yang didukung bukti ilmiah. Di sini untuk hasil diskusi kami, yang pertama pada fakta-fakta yang ditemukan. Untuk data subjektifnya, Nyonya A usia 25 tahun dengan G1 P0A0, usia kehamilan 30 minggu. Ibu tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah karena merasa mual setelah minumnya. Untuk data objektifnya, tekanan darah 110, normal, nadi 90 kali per menit, hemoglobinnya 9,5 yang menunjukkan anemia pada kehamilan atau anemia ringan yang menurut klarifikasi Kemenkes. Yang kedua untuk masalah utamanya, di sini ada Nyonya A mengalami anemia pada kehamilan trimester 3 yang kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakpatuhan mengonsumsi tablet tambah darah akibat efek samping mual. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan janin apabila tidak ditangani dengan baik. Yang selanjutnya, yang ketiga ada alternatif penyelesaian, yaitu memberikan konseling tentang pentingnya tablet tambah darah selama kehamilan, mengedukasi cara minum tablet tambah darah yang benar, misalnya diminum pada malam hari sebelum tidur atau setelah makan, menganjurkan konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati, ikan, ayam, bayam, dan kacang-kacangan, serta vitamin C. Menghindari teh, kopi, dan susu serta saat mengonsumsi tablet tambah darah, mengatasi mual dengan cara non-farmakologi seperti konsumsi jahe atau vitamin B6 bila diperlukan, menyesuaikan dosis terapi besi sesuai pedoman bila diindikasikan, serta melakukan pemantauan kepatuhan dan evaluasi hemoglobin dalam 2 sampai 4 minggu ke depan. Lalu yang keempat ada inductive reasoning, yaitu berdasarkan keluhan, mudah lelah, pusing, dan berdebar. Hemoglobinnya 9,5 serta riwayat tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah karena mual. Dapat disimpulkan bahwa penyebab utama anemia kemungkinan adalah kekurangan zat besi akibat ketidakpatuhan minum tablet tambah darah selama kehamilan. Yang kelima ada deductive reasoning, yaitu pedoman WHO dan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa ibu hamil dengan hemoglobin kurang dari 11 dikategorikan mengalami anemia dan memerlukan terapi zat besi edukasi kepatuhan. Bisa di-scroll ke bawah dan memperbaiki pola makan serta pemantauan kadar HB. Karena HB Nyonya A tadi ada 9,5, maka penata laksanaan yang tepat adalah pemberian terapi zat besi sesuai pedoman, konseling untuk mengurangi efek samping serta evaluasi. Lalu ada bukti ilmiah atau pedoman yang mendukung. Di sini menurut Kementerian RI, pedoman pelayanan antenatal terpadu di tahun 2023 mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan disertai edukasi dan pemantauan HB. Suplementasi zat besi dan asam folat direkomendasikan untuk mencegah dan mengatasi anemia pada kehamilan disertai edukasi mengenai cara konsumsi dan penanganan efek samping. Yang ketujuh ada keputusan kelompok. Di sini eh, Pemberikan terapi tablet tambah darah sesuai pedoman mengedukasi cara mengurangi mual saat mengonsumsi tablet tambah darah, meningkatkan konsumsi makanan
kaya zat besi, mengatasi efek samping agar ibu lebih patuh minum tablet tambah darah, serta melakukan pemantauan kepatuhan dan evaluasi kadar HB secara berkala. Dan yang ke-8, alasan pemilihan keputusan tersebut di sini, keputusan ini tidak hanya mengatasi anemia, tetapi juga menyelesaikan penyebab utamanya, yaitu ketidakpatuhan akibat mual yang dialami ibu tadi. Dengan kepatuhan yang meningkat, kadar HB diharapkan membaik sehingga risiko komplikasi pada ibu dan janin dapat diminimalkan. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok 1 kelas A. Jika ada kurang, mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Lisa. Baik, terima kasih ya. Sudah bagus sekali ya teman-temannya ini ya. Hasil dari diskusinya sudah sesuai dengan standar yang diberikan, sudah mendapatkan pedomannya juga gitu ya. Jadi langsung bisa diaplikasikan sesuai dengan standar ya. Jadi kalau melihat dari kesimpulan Oke, silakan yang lain boleh jawab juga. Kalau melihat hasil dari keputusan yang diambil, teman-temannya ini lebih ke deduktif atau induktif? Ayo, sudah lupa apa deduktif dan apa induktif? Kalau deduktif itu adalah pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Jadi sudah ada teorinya, sudah ada aturannya, tinggal dikerjakan. Tapi kalau induktif akan melahirkan evidence base baru. Penata Izin laksanaan menjawab Ibu. Deduktif Ibu. deduktif ya, pinter. Jadi penata laksanaannya berdasarkan deduktif ya, dengan apa namanya teori yang sudah ada atau pedoman yang sudah ada. Oke, bagus untuk kelompok 1 kelas A. Silahkan selanjutnya kelompok B, kelas B. Kalau bisa Izin masuk, kelasnya Ibu. berbeda ya. Silahkan Izin. yang kelas B. Izin masuk Ibu untuk kelas B, kasus 3 apakah boleh? Boleh, silahkan. Baik, izin share screen. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus yang ketiga yaitu nifas tentang bendungan ASI. Kasusnya yaitu Nyonya C berusia 29 tahun melahirkan 2 hari yang lalu. Ibu mengeluhkan payudara terasa keras, nyeri, dan bayi sulit menyusu. Keluarga menyarankan kompres air panas terus-menerus, sedangkan tetangganya menyarankan menghentikan pemberian ASI selama beberapa hari. Kemudian hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama tentang fakta-fakta yang ditemukan yaitu Nyonya C usia 29 tahun postpartum hari kedua. Keluhannya payudara terasa keras dan nyeri, bayi kesulitan menyusu, kemungkinan karena puting sulit dilekati akibat payudara yang tegang atau keras. Keluarga menyarankan kompres air panas terus-menerus, kemudian tetangga menyarankan menghentikan pemberian ASI selama beberapa hari. Kemudian masalah utamanya hasil diskusi kelompok yaitu bendungan ASI pada hari kedua postpartum ditandai dengan pembengkakan, nyeri payudara, dan kesulitan bayi menyusu dengan disertai resiko penata laksanaan yang tidak tepat karena pengaruh informasi keliru dari keluarga dan lingkungan sosial, yaitu mitos kompres panas terus-menerus dan penghentian ASI. Kemudian alternatif penyelesaiannya yaitu tetap menyusui, memperbaiki pelekatan, memerah ASI bila perlu, kompres hangat sebelum dan dingin setelah menyusui, kemudian tidak lupa untuk tetap edukasi keluarganya. Nah, inductive rationing-nya yaitu
dimulai dari data atau observasi khusus menuju kesimpulan umum. Observasi yang pertama itu ibu baru melahirkan 2 hari yang lalu, kemudian terdapat produksi ASI mulai meningkat pesat. Hari kedua sampai keempat adalah puncak awal peningkatan volume ASI. Observasi yang kedua, bayi itu sulit menyusu, ASI tidak dikeluarkan secara efektif dari payudara. Observasi yang ketiga, payudara keras dan nyeri, kemudian sehingga menunjukkan penumpukan ASI di alveoli dan ductus akibat tidak dikosongkan. Kesimpulan dari inductive freezing ini yaitu kombinasi peningkatan produksi ASI dan pengosongan payudara yang tidak adekuat karena bayi sulit menyusu menyebabkan bendungan ASI. Kemudian untuk deductive freezingnya dimulai dari prinsip umum menuju kesimpulan khusus, yaitu yang pertama menurut pedoman menyusui, bendungan ASI itu diatasi dengan pengosongan payudara secara teratur, bukan dengan menghentikan menyusui. Kemudian yang kedua, kompres hangat bukan panas berlebihan sebelum menyusui, membantu melancarkan aliran ASI, sedangkan kompres dingin setelah menyusui membantu mengurangi bengkak dan nyeri. Kemudian yang ketiga, menghentikan ASI justru memperoleh bendungan karena ASI tetap diproduksi namun tidak dikeluarkan, meningkatkan resiko masitis. Kesimpulan dari deduktif untuk kasus Nyonya C, karena Nyonya C mengalami bendungan ASI dan pedoman menyusui menyatakan penanganannya adalah pengosongan payudara teratur, bukan penghentian ASI atau kompres panas terus-menerus, maka tindakan yang tepat adalah tetap menyusui atau memerah ASI secara teratur dengan teknik yang benar. Kemudian bukti ilmiah atau pedoman yang mendukung yang pertama dari WHO dan UNICEF, menyusui harus dilanjutkan secara on demand 8-12 kali sehari, menghentikan ASI, meningkatkan resiko masitis dan abses payudara. Evidence-based lactation management, kompres panas yang berlebihan atau terus-menerus dapat meningkatkan vaskularisasi dan memperburuk edema jaringan. Panas yang hanya diberikan pendek 3-5 menit sebelum menyusui untuk merangsang oksitosin. Kompres dingin atau cool pack atau daun kubis dingin efektif mengurangi edema dan nyeri pasca menyusui. Kemudian yang ketiga, teknik reverse pressure softening, penekanan lembut pada area areola ke arah dinding dada sebelum menyusui membantu menggerakkan edema ke belakang, lunakan areola sehingga bayi lebih mudah meliuk dan menyusu. Kemudian keputusan dari kelompok kami yaitu intervensi komprehensif manajemen bendungan ASI. Yang pertama, edukasi dan pembatalan mitos, mengedukasi ibu dan keluarga untuk tidak menghentikan ASI dan tidak mengompres air panas terus-menerus. Kemudian yang kedua, teknik softening dan lesion, ajarkan reverse pressure softening atau pra-ASI manual sedikit sebelum menyusui agar areola kenyal, diikuti perbaikan posisi dan perlekatan atau lesion. Manajemen suhu, gunakan kompres hangat singkat atau mandi air hangat sebelum menyusui dan kompres dingin selama 10-15 menit setelah menyusui. Kemudian pemberian ASI efektif, anjurkan menyusui sesering mungkin tanpa dijadwal setiap 2-3 jam. Jadi, untuk alasan pemilihan keputusan dari kelompok kami, keputusan ini tuh dipilih karena secara ilmiah terbukti menurunkan pembekakan, meredakan nyeri tanpa merusak jaringan, menjaga kelangsungan produksi ASI, serta mencegah komplikasi berat seperti masitis infeksius. Selain itu, meluruskan pemahaman keluarga penting agar ibu mendapatkan dukungan emosional dan fisik yang tepat di rumah. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 3 ya ini dari kelas B ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, ini kalau menurut kelompok ini lebih ke deduktif atau induktif? Izin menjawab, deduktif Ibu. Deduktif ya, karena mengaplikasikan teori yang sudah ada ke permasalahan. Oke, baik teman-teman semua, adik-adik sudah paham semua tentang bagaimana cara berpikir kritis? Izin menjawab sudah. Sudah ya? Baik, kalau begitu, adakah yang perlu kita diskusikan sebelum ditutup?